warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan menampilkan video mengenai do and done atau hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan saat melakukan perencanaan perbekalan atau kebutuhan di suatu instansi. Baik, sebelumnya tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah manajemen perbekalan dengan dosen pengampu Ibu Eva Mufidah SABMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Dwi Aprilia dengan NIM 24080314099. Perkenalkan, nama saya Najwarda Zara dengan 3 NIM akhir 123. Perkenalkan, nama saya Abigail Anggun Gavira Kristalen dengan NIM akhir 127. Perkenalkan, saya Fitri Kartika Permai dengan NIM akhir 129. Perkenalkan, nama saya Asira Zaskia Putri dengan NIM akhir 133. Saya Miftah Mada Putri Sulistyo dengan NIM terakhir 138 kelas PAP 2024C. Baik, sebelum kita saksikan mengenai do and done dalam proses perencanaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu fungsi perencanaan. Perencanaan yaitu hal yang dilakukan untuk menetapkan tujuan dan menentukan kebutuhan yang diperlukan dalam suatu instansi. Jika suatu instansi tidak melakukan perencanaan, maka instansi tidak akan mengetahui kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang harus dibeli. Sehingga perencanaan ini menjadi langkah awal untuk merencanakan kebutuhan supaya bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, dari video ini, kelompok kami akan menampilkan hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam proses perencanaan atau do and done dalam proses perencanaan. Nah, tujuan dari video ini supaya kita bisa memahami betapa pentingnya fungsi perencanaan dalam suatu instansi. Baik, langsung saja kita saksikan untuk videonya. Secara konsep, manajemen perbekalan yaitu ilmu untuk mengatur barang, dimulai dari proses perencanaan pembentukan hingga proses pemusnahan barang saat barang tersebut sudah tidak memiliki nilai guna. Untuk manfaat utamanya sendiri yaitu untuk efisiensi, di mana ketika kita sedang membutuhkan barang tersebut sudah tersedia atau sudah ada, tetapi dengan biaya penyimpanan dan biaya operasional yang sekecil mungkin. Pada konsep manajemen perbekalan itu terdapat 5 pilar utama. Yang pertama yaitu proses perencanaan pembentukan, yang kedua yaitu pengadaan barang, yang ketiga inventarisasi dan penyimpanan, yang keempat yaitu proses pendistribusian atau proses penyaluran, dan yang kelima yaitu proses pemusnahan barang apabila barang tersebut sudah tidak memiliki nilai guna. Nah, dari kelima pilar tersebut itu saling berkesinambungan antara satu sama lain, sehingga dalam tahapannya harus benar-benar dilakukan secara terstruktur dan terkoordinir supaya dapat membentuk kelancaran atau suatu efektivitas operasional sebuah perusahaan atau organisasi. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam perencanaan perbekalan yang pertama, yaitu perencanaan kebutuhan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Mengapa demikian? Karena perencanaan memang harus dipertimbangkan secara matang dan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Hal tersebut bertujuan supaya pengeluaran tetap terkendali dan pengeluaran tidak melebihi batas. Jika perencanaan dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia, maka suatu instansi tidak akan mengalami pemborosan. Pada manajemen perbekalan yang kedua adalah menganalisis jenis dan kebutuhan sesuai dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Menyusun jadwal pengadaan barang secara terencana merupakan langkah yang penting dalam proses perencanaan. Dengan adanya jadwal yang jelas, setiap kebutuhan barang dapat dipersiapkan dan tersedia tepat pada waktunya. Nah, perencanaan ini membantu menghindari keterlambatan, kekurangan, maupun penumpukan barang yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah simulasi done. Yang pertama yaitu membeli barang secara impulsif atau lebih dari kebutuhan perencanaan yang seharusnya.
Pembelian impulsif tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan pemborosan anggaran, kemudian juga penumpukan barang yang tidak terpakai sehingga akan memakan banyak tempat. Hal tersebut akan menyebabkan efisiensi operasional jadi terganggu karena barang yang dibeli belum tentu memiliki nilai guna yang jelas. Dan yang kedua adalah mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP perencanaan. Baik, hal yang tidak boleh dilakukan pada saat perencanaan pembelian barang. Yang ketiga adalah tidak melakukan evaluasi pada pembelian tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada studi kasus fungsi perencanaan dapat dilihat pada PT Jasa Marga dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai dua contoh penerapan di dunia kerja dan dunia pendidikan. Pada PT Jasa Marga ini, perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP setiap tahun yang mencakup kebutuhan anggaran, operasional, serta evaluasi efisiensi. Proses ini berjalan efektif karena dilakukan secara rutin, terstruktur, dan diawasi secara berjenjang. Sementara itu, di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, fungsi perencanaan terlihat pada transformasi administrasi menuju sistem digital yang awalnya dulu itu menggunakan paper. Nah, perencanaan ini mencakup pengelolaan arsip berbasis sistem yang dapat diakses oleh seluruh unit. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran awal, kesiapan sumber daya manusia dalam literasi digital, serta adanya resistensi dari beberapa pihak. Nah, dari yang sudah disebutkan tadi, inilah alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Yang pertama, mengapa perencanaan kebutuhan sesuai dengan anggaran penting untuk dilakukan. Jadi, hal tersebut penting dilakukan saat melakukan perencanaan kebutuhan dikarenakan untuk mencegah adanya pemborosan anggaran. Jika perencanaan tidak sesuai dengan anggaran yang ada, maka pengeluaran akan melebihi batas finansial atau defisit. Kemudian, hal tersebut juga berhubungan dengan teori fungsi perencanaan, yaitu fungsi perencanaan berperan dalam menetapkan anggaran yang diperlukan. Nah, untuk institusi negeri sendiri, perencanaan harus disesuaikan dengan rencana kerja serta anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan pada institusi swasta, disesuaikan dengan kebijakan perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk alasan yang kedua, mengapa menganalisis jenis dan kebutuhan barang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan perusahaan penting untuk dilaksanakan. Jadi, hal tersebut penting dilaksanakan saat melakukan perencanaan kebutuhan dikarenakan mencegah terjadinya kelebihan barang atau kekurangan barang. Jika perusahaan mengetahui jenis dan jumlah yang tepat secara presisi, maka perusahaan hanya akan mengadakan barang yang benar-benar bernilai guna bagi operasional harian. Hal tersebut berhubungan dengan teori fungsi perencanaan, yaitu perencanaan berfungsi menetapkan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, Robbins dan Coulter juga menyebut ini sebagai penentu apa yang harus dikerjakan, yaitu menentukan barang apa yang benar-benar diperlukan oleh perusahaan. Nah, alasan terakhir yaitu mengapa menyusun pengadaan barang secara terencana penting untuk dilakukan. Jadi, hal tersebut sangat penting dilakukan saat melakukan perencanaan kebutuhan dikarenakan untuk menjaga efisiensi waktu operasional atau ketepatan waktu. Jika jadwal disusun secara rapi, maka tidak ada proses kerja yang terhenti atau menganggur akibat barang belum datang. Kemudian, serta menjamin ketersediaan barang pada saat yang tepat. Nah, hal tersebut berhubungan dengan teori fungsi perencanaan, yaitu fungsi perencanaan menetapkan waktu pembelian barang. Nah, tujuannya agar kegiatan instansi dapat berjalan dengan lancar serta merumuskan sarana-sarana bagaimana pengadaan tersebut harus dilakukan. Baik, berikut adalah analisis mengapa tidak boleh dilakukan pada saat perencanaan pembelian barang. Yang pertama adalah
membeli barang secara impulsif. Hal itu dikarenakan pembelian impulsif atau tanpa perencanaan yang matang itu akan menyebabkan pemborosan anggaran, karena barang-barang yang dibeli belum tentu benar dibutuhkan, serta akan terjadi penumpukan stok barang, dan hal itu tuh akan memberikan resiko rusak dan kadaluarsa dan tidak terpakai, dan hal itu dapat mengganggu arus kas karena dana yang terpakai itu diberikan kepada barang yang tidak diprioritaskan, seperti itu. Yang kedua adalah mengapa mengabaikan standar operasional prosedur atau SOP sendiri di perencanaan itu tidak boleh dilakukan, karena SOP sendiri itu dibuat untuk menjaga sistem tetap teratur dan terkendali. Jika hal itu diabaikan, akan memberikan risiko kesalahan yang meningkat, seperti salah spesifikasi barang atau salah jumlah, kemudian potensi kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang meningkat karena tidak ada kontrol yang jelas, serta hal itu akan memberikan koordinasi antar bagian itu menjadi kacau dan proses kerja secara operasional sendiri itu tidak efisien. Selanjutnya yaitu mengapa tidak melakukan evaluasi pembelian tahun sebelumnya, merupakan hal yang tidak boleh dilakukan saat perencanaan pembelian barang, karena dan tanpa melakukan evaluasi sendiri itu akan mengakibatkan kesalahan yang berulang pada tahun yang lalu. Misalnya membeli barang yang kurang dibutuhkan, kemudian tidak ada peningkatan efisiensi karena tidak belajar dari data sebelumnya atau data tahun lalu, serta perencanaan itu menjadi tidak akurat karena tidak berbasis pengalaman atau data historis. Kesimpulannya adalah manajemen perbekalan pada intinya merupakan sebuah proses pengaturan barang dari awal barang tersebut direncanakan sampai dengan menjadi barang yang sudah tidak layak pakai dan dikeluarkan dari daftar aset. Kunci utama terletak di perencanaan yang matang, yaitu perencanaan yang sesuai dengan anggaran, tepat jenis dan jumlahnya, kemudian juga mempunyai jadwal pengadaan yang jelas supaya operasional lancar, tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan barang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan, kemudian SOP dan juga evaluasi. Jika semua tahapan dijalankan dengan terkoordinasi dan berbasis pada data sebelumnya, maka fungsi perencanaan akan mendukung kinerja organisasi secara optimal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.